Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Made Suasana dan NPM 21411168 kelas manajemen 21 gabungan MBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mendesain silabus. Pengertian silabus. Silabus adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Dengan demikian, guru akan melihat, menganalisis, mengamati, serta memprediksi berbagai program pembelajaran tentang berbagai kerangka kerja yang terencana dan logis. Tujuan silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Silabus digunakan sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, guru dapat melihat, menganalisis, mengamati, dan memprediksi berbagai program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Manfaat silabus. Yang pertama itu sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran. Silabus digunakan sebagai pedoman pengembangan pembelajaran, membantu dalam membuat rencana, mengelola kegiatan pembelajaran, dan mengembangkan sistem penilaian. Yang kedua, mengembangkan sistem penilaian. Silabus digunakan untuk mengembangkan sistem penilaian yang berbasis pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Yang ketiga, membantu guru dan dalam mengajar. Silabus membantu guru dalam mengajar dengan memudahkan perencanaan, pengelolaan kegiatan, dan pengembangan strategi pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat, meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Silabus membantu meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna. Yang terakhir, membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Silabus digunakan sebagai sarana untuk memudahkan pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga setiap guru menjadikan silabus sebagai pedoman dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah silabus. Mengisi kolom identitas mata pelajaran, identifikasi, nama sekolah, kelas, atau semester, mata pelajaran, dan standar kompetensi, tulisan identitas silabus di atas matrik silabus. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Tentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Standar kompetensi dan kompetensi dasar harus sesuai dengan kurikulum dan standar nasional. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Tentukan materi pokok atau pembelajaran yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pokok atau pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diharapkan. Mengidentifikasi kegiatan pembelajaran. Tentukan kegiatan pembelajaran yang relevan dengan materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran harus memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diharapkan. Mengidentifikasi indikator pencapaian kompetensi. Tentukan indikator pencapaian kompetensi yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi standar dasar.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.